Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Dasar Bayaki dan teman saya Muhammad Ihsan Hilmawan. Di sini saya akan menjelaskan eh, pengerjaan kelompok kita tentang perencanaan beban jembatan. Di sini kami menggunakan eh, dimensi tiang pada jembatan sebesar 40 cm. Kemudian pada panjang tiang kita menggunakan 26 dan panjang 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 yang digunakan adalah 40 cm. Di sini beban jembatan yang kami input 856,934 kilonewton. Kemudian pada perhitungan kali data tanah yang kami gunakan menggunakan tanah agak lunak. Kemudian setelah diinput semua data, didapati di kedalaman NSPT. Dari kedalaman NSPT ini ada kedalaman 0 sampai 30 di kedalaman 22 meter, NSPT sebesar 11. Kemudian pada kedalaman 4 meter di NSPT sebesar, dan masukkan tahanan pada tujuh yang yaitu menggunakan rumus IP sama dengan 9 dikali CU dikali AP. Kemudian yang sudah didapatkan tadi dari lokasi ujung tiang ini dimasukkan dan didapati hasil QP sebesar 187 meter. Kemudian pada N rata-rata hasil 8,53, dan pada daya dukung ultimate dan allowable izin didapati dari QU sama dengan QP tambah QS sama dengan W sama dengan 346,55872. Kemudian kita lakukan cek aman. Pada QO didapati angka 1,38,642 yang artinya lebih kecil dari 29,33, sehingga dikatakan bahwa jembatan dikatakan maaf. Kemudian pada cek kelompok tiang satu menggunakan hasil perhitungan yang tadi, menggunakan QAll disandingkan dengan perhitungan P jembatan. Sama seperti tadi, sampai cek aman kelompok yang keempat. Selanjutnya, pada laporan ini diteruskan oleh teman saya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan pada jembatan. Nah, untuk data jembatan di sini bisa dilihat dari jumlah lajutnya itu dua, panjang panjang bentangnya 80 meter, lebar jembatannya 13 meter, tinggi jembatan 8 meter, tebal platnya 20 cm, lebar platnya 11 cm, aspal dan overlaynya itu 10 cm, lebar trotoar 1 meter, dan tinggi trotoarnya 30 cm. Dari data tersebut kita olah untuk melakukan pembebanan. Nah, gitu. Karena kita kondisinya tanah yang ini, eh, apa, yang atas coba Bang? Ke atas lagi Bang. Ke atas dikit. Data yang kita, eh, nah itu bawah. Nah, ini karena di sini kita mendapatkan data tanah yang ini ya, agak lunak bukan sih Ki? Iya, iya benar, agak lunak. Agak lunak di sini. Jadi kita akan memberikan beban pada tanah yang agak lunak. Lanjut, Ki. Oke. Nah, dari hasil uji bor tersebut, dalam kedalaman 0 sampai 3 meter itu tanah dalam kondisi lunak, 3 sampai 6 meter itu keras, 6 sampai 7 meter masih lunak, kemudian 7 sampai 11 meter itu agak lunak. Jadi kita ini kan data tersebut itu tanah kita yaitu tanah agak lunak. Oke, lanjut. Nah, lanjut dari data tersebut. Nah, bawah dikit lagi. Nah, untuk BM2 itu kedalaman itu kedalaman 0 sampai 2 meternya itu ditandai dengan tanda fisiknya tanahnya itu coklat kemerahan, eh, lunak. Kemudian 2 sampai 3 meter itu coklat terang sedikit bintik hitam dan lunak juga.
Kemudian 3 sampai 4 meter coklat gelap kehitaman itu agak lunak juga. 4 sampai 10 meter coklat kehitaman. Nilai NSPT-nya 40 sampai 50 itu sudah keras. Dan sampai akhir itu keras. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini dalam profil tanah bisa dilihat di berada kedalaman dari 0 sampai 30 meter. Tuh. Nah, untuk desain perencanaan pondasi tiang pancangnya itu di atas coba dikit lagi. Nah, oke, bawah. Nah, untuk desain perencanaan pondasi tiang pancang yang akan digunakan adalah sebagai berikut ini. Nah, yang pertama kelompok tiangnya itu tebal PKF-nya itu 0,1 meter atau sekitar 50 cm dengan mutu beton K500, diameter tiangnya 50 cm, kedalaman tiangnya 30 meter. Oke, lanjut. Nah, untuk analisa daya dukung pondasinya, hasil analisis program SAP-nya itu beban beban aksialnya itu sekitar 18.073 kilonewton. Yang kedua momen MY-nya itu 1144,2 kilonewton meter. Yang ketiga itu momen MX-nya sama dengan negatif 672,8 Newton meter. Untuk perhitungan pada tiang dukung tiang berdasarkan uji NSPT, nah, kita pakai rumus QU sama dengan A dikali KDP dikali N dikali AB ditambah sigma BI dikali 10 dikali NI per 3 plus 1 dikali ASI. Nah, dari data yang kita punya dimasukkan kepada rumus tersebut ke bawah lagi. Nah, kita memiliki data kemudian kita memiliki hasil AB dengan 0,1962 meter persegi. Kemudian luas selimut yang panjangnya itu ada di 1,57 meter persegi. Oke. Nah, untuk apa kapasitas daya ujung tiangnya itu kita berada di 1177,5 kilonewton. Lanjut, kapasitas daya dukung gesek tiangnya kita mendapatkan hasil di 41,87 kilonewton. Nah, untuk ini kedalaman QS-nya, total QS-nya itu 11.764,5. Nah, nah ini untuk QU-nya, QU itu sama dengan QB ditambah QS. Di mana QB itu bernilai 11.077,5 KN plus 11.764,5 KN dan mendapatkan hasil 12.942 KN. Nah, nah, untuk QU izinnya itu apa atau untuk keamanannya itu adalah QU per SF gitu. Di mana QU itu nilainya tuh sekitar 12.942 dibagi 2,5 dan mendapatkan hasil 5.176,81 kilometer. Nah, untuk kebutuhan tiang itu kita mencari dengan rumus V per Q tiang. Jadi nilai V dibagi Q tiang. Kita mendapatkan jumlah tiang 4. Jadi kita menggunakan 4 file cap dalam fondasi ini. Jarak antar tiangnya itu eh, kita dapatkan sekitar 2 meter. Eh, ya betul. Lanjut. Nah, untuk daya dukung kelompok 4 tiangnya itu di sini Q sama dengan E dikali N dikali QA. Kita mendapatkan eh, mendapatkan jadi eh Kak 1.600 apa lebih kecil dari ini kain. Jadi karena tidak aman maka kita coba trial and error dengan menambahkan jumlah tiang menjadi 5 buah. Oke, lanjut lanjut aja. Nah, untuk daya dukung kelompok 5 buah tiang itu kita di atas. Nah, 5 buah tiang ini kita mendapatkan nilainya lebih besar daripada V itu. Jadi eh, dapat disimpulkan bahwa kita menggunakan 5 tiang panjang nilai aman dengan jarak antar tiangnya itu 1,5 meter. Lanjut. Nah, ini untuk data, data apa? Data soal NSPT. Oke, lanjut. Ini data gambar soal juga NSPT di mana kita merancang fondasi dari data tersebut. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Muhammad Baihaqi sebagai MC.
Baik, terima kasih, Saudara Ihsan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.